Dikit-dikit ada yang mengeluarkan. Padahal siapa sudah minta itu di suap besar gitu. Silakan para reporter RCTP, RCTI. Silakan. Kesuat nanti ya. Nanti kalian saya nyuapin. Enggak lah. Hah? Belum habis. Bagi kita kakak adiknya Memang paling pintar sama apa yang mau. Kalau begitu udah tahu. Nanti lang itu.
kita akan menyaksikan dan mendukung Louis Henry Sitepu dan Maria Goretti Salmon Baruhuta Galung dalam peneguhan dan pemberkatan pernikahan yang akan mereka terima. Kita percaya bahwa Allah telah berprakasa untuk memulai sesuatu yang baik dalam diri kedua anaknya ini. Dan Ia juga yang akan meneguhkan dan memberkati mereka untuk seterusnya. Firman Tuhan melalui Kolose 3 ayat 15 mengajarkan kita, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah.
Tuhan bagi rumah tangga yang akan dibangun oleh mempelai ini. Dengan penuh rasa syukur Tuhan dan kerendahan hati di tengah ibadah pernikahan yang penuh kasih ini, kami hendak mendengarkan dan merenungkan firman. Kami memohon ya Tuhan, bukakanlah hati pikiran kami, biar Roh Kudus-Mu bekerja dalam setiap jiwa yang hadir saat ini, agar kami semua dapat memahami kehendak Tuhan melalui firman yang akan kami renungkan bersama-sama. Biarlah setiap kata yang disampaikan melalui firman-Mu menuntun kami untuk lebih mengasihi Engkau, taat kepada Engkau, dan juga memahami kasih Tuhan yang sejati. Ajarilah kami Tuhan dan berfirmanlah kepada kami. Amin. Saya akan membacakan Alkitab dari Kejadian 1 ayat 27. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya lah mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengarkan dan memeliharanya dalam kehidupan hari lepas hari. Selamat sore Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih. Hari ini kita akan menyaksikan bagaimana Bang Louis dan Kak Mary akan mengukuhkan kasih mereka dalam ikatan kasih yang kudus oleh Tuhan. Mereka datang dengan penuh keyakinan, yakin? Dan hendak meminta untuk diteguhkan di tempat ini. Saya akan memulai dengan bermain kartu dulu nih sama Bang Louis sama Kak Mary ya. Kita mau main kartu dulu gitu ya. Sorry, boleh ditampilkan slide ya. Saya akan bermain kartu. Kalau kemarin waktu percakapan pernikahan kita pernah bahas tentang bahasa kasih. Ya, masih ingat? Masih ya. Tentang bahasa kasih ada 5. Apa aja boleh disebutkan? Ya, physical touch, dan lain-lain. Ada kata-kata cinta gitu ya. Ada juga menerima hadiah. Kalau Bang Louis katanya semuanya bahasa kasihnya semuanya gitu ya, nggak spesifik satu katanya Bapak Ibu. Nah hari ini untuk lebih spesifik lagi, kita mau main kartu dulu nih. Boleh pilih kartunya yang biru atau yang putih dari Kak Mary dulu. Mau L atau M kartunya? L, boleh di. Oke. Kira-kira dari gambar ini bagian rumah yang paling disukai Kak Mary itu yang mana ya? Kamar tidur, udah biasa ya Bapak Ibu ya. Nggak asing lagi untuk Kak Mary Bapak Ibu, karena Kak Mary ini suka tidur katanya. Gampang sekali untuk tidur. Kalau dipilihnya kamar tidur, ini adalah simbol keintiman dan kesatuan. Bukan hanya tentang keintiman dan kesatuan, tapi ada juga yang namanya tempat pemulihan di ruang istirahat ini. Kenapa disebut dengan ruang kesatuan? Adalah di mana kedua individu ini ngobrol bersama hanya berdua, nggak ada yang lain gitu ya. Kalau ada yang lain perlu ditanyakan ya. Hanya berdua, di mana semua dibahas, semua dipercakapan, apa yang terjadi satu hari itu menjadi obrolan berdua dalam kesatuan dan keintiman yang betul-betul tidak lagi makan apa, lagi apa, ngapain aja, enggak. Tapi bagaimana semua dikeluarkan, bahkan marahnya hanya boleh di tempat itu gitu ya. Lalu disebut juga sebagai tempat pemulihan. Kamar juga melambangkan tempat istirahat badan yang lelah. Kalau ketemu kasur, kalau kata Kak Mary, tinggal merem aja, ntar juga tidur gitu ya. Tempat istirahat dan pemulihan. Pemulihan terjadi ketika sama-sama mau menyerahkan dirinya untuk dipulihkan satu dengan yang lain. Kalau seperti handphone Bapak Ibu, di charge dulu nih udah habis baterai, dipenuhin lagi, diisi kembali gitu ya. Kalau misalnya diri kita nggak penuh, besoknya hari
tambah capek lagi. Oke, terima kasih Kak Mary untuk jawaban jujurnya. Berarti Bang Luis kartunya tinggal yang M nih ya. Kalau yang M berarti oke. Yang tadi dalamnya nih Bang Luis. Sekarang kalau bagi Bang Luis pilih antara pintu, jendela, ventilasi sama atap. Sama tembok. Kira-kira pilih yang mana nih Bang Luis? Bener nih temboknya aja yang dipilih. Yakin gak? Oke, jadi yang dipilih adalah tembok. Biasanya orang akan memilih pintu gitu ya. Ini tembok. Dan tembok dapat dimaknai sebagai pondasi. Pondasinya yang akan dibangun berarti kalau di sini dalam kekristenan dibangun dari Tuhan. Pondasinya adalah Kristus yang akan membangun rumah itu kokoh atau enggak gitu ya. Temboknya terbuat dari apa? Dari bata merah, dari bata kosong, atau dari apa? Nah, ini yang akan dibangun oleh Kak Mary dan Bang Luis. Berarti bikin tembok isi dalamnya tempat tidur Bapak Ibu ya. Gak ada yang lain gitu ya. Tembok dan tempat tidur. Dan tembok ini menjadi tempat perlindungan. Kalau tadi tempat peristirahatan, kalau tembok adalah tempat perlindungan. Kalau kita mau berperang aja suka ada benteng Bapak Ibu ya, buat menjaga gitu ya. Dan tembok yang dipilih Bang Luis adalah tempat perlindungan yang aman untuk keduanya. Ini lebih luas lagi nih kalau Bang Luis. Kalau kata Kak Mary kan lebih kesatuan nih ya, lebih intim lagi. Kalau Bang Luis lebih lebar lagi. Dan ini menandakan bahwa semuanya Bang Luis, Kak Mary sudah sadar bahwa pernikahan itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi ada yang lebih luas lagi, keluarga yang akan dipersatukan hari ini. Nah Bapak Ibu, ketika merenungkan sebuah rumah dan isi rumahnya dan apa aja yang akan terjadi di dalamnya, saya akan membacakan Amsal 18 ayat 22. Siapa mendapat istri mendapatkan sesuatu yang baik dan ia berkenan dan ia dikenan Tuhan, gitu ya. Siapa mendapat istri mendapat sesuatu yang baik. Bukan berarti yang nggak menikah nggak baik ya Bapak Ibu ya. Semuanya ada porsinya. Jadi Bang Luis saat ini akan mendapatkan sesuatu yang baik dari Tuhan. Lihat dulu ya wajah kamerinya. Karena apa Bapak Ibu? Jika hujan maka jalanan basah. Tapi jalanan tidak hanya basah karena hujan, tapi bisa disebabkan oleh hal yang lain. Jadi ketika ada sesuatu yang baik bukan hanya dari diri orang itu, tapi ada juga dari Tuhan yang memberikan sesuatu yang baik itu. Ketika Tuhan memberikan sesuatu yang baik dalam perjalanan hidup setiap orang, maka harus dimaknai sebagai suatu yang berharga. Bukan hanya diterima lalu dipajang, tapi bagaimana diperlakukan dengan baik dan berharga sesuatu yang sudah didapatkan tersebut. Dan Bapak Ibu kalau udah bahas istri harus diseimbangi dengan suami dong ya. Nah kalau kata Efesus 5 ayat 23, hai suami kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Kalau tadi kata Amsal, siapa mendapatkan istri gitu ya. Kalau ini laki-laki sang suami harus mengasihi. Harus mengasihi istrinya, selalu dikasihi. Kalau kita membaca Alkitab Bapak Ibu, nggak ada tuh istri harus mengasihi suami gitu ya. Kalau dalam artinya mah ada di Efesus juga. Tapi lebih banyak suami yang harus mengasihi istri, bahkan jangan berlaku kasar terhadapnya. Tuhan selalu digambarkan sebagai mempelai laki-laki dan kita adalah mempelai perempuannya. Suami digambarkan penuh kasih seperti Yesus telah memberikan dirinya. Begitu juga suami yang memberikan dirinya untuk tadi. Udah dapat segala sesuatu yang baik, harus dijaga, gak boleh ditaruh doang, tapi harus diperlakukan dengan berharga dan baik. Begitu juga sebaliknya. Istri pun diajak untuk mengasihi suami. Ketika Tuhan
yang digambarkan sebagai mempelai laki-laki dan kita adalah mempelai perempuannya, maka pun kita diajak mengasihi Tuhan melalui pasangan kita, melalui keluarga kita, melalui orang-orang yang kita jumpai dalam perjumpaan-perjumpaan. Nah, Bapak Ibu, ketika kita menyadari segala sesuatu itu baik dari Tuhan, saya mau bertanya, yang di sini yang sudah menikah, berapa banyak yang setuju jika pernikahan adalah berkat, Bapak Ibu? Pada nggak setuju nih ya? Wah, jadi berapa banyak nih yang setuju bahwa pernikahan adalah berkat, Bapak Ibu? Oh, baru ada 4 ya. Atau jangan-jangan pernikahan adalah masuk jurang? Nah, enggak ya. Kita harus maknai bahwa pernikahan adalah berkat. Karena tadi Tuhan udah ngasih istri gitu ya. Tuhan sudah meminta suami untuk mengasihi. Maka pernikahan seharusnya bukan menjadi sesuatu yang mengerikan, tapi menjadi sesuatu yang penuh berkat, karena Tuhan sendiri yang telah memberikannya kepada kita. Dan Tuhan sendiri yang sudah merencanakan, sudah menjodohkan. Kita nggak tahu tiba-tiba kalau Bang Luis sama Kak Mary bisa jadi gitu ya. Dari kemarin-kemarin kemana gitu ya. Kan nggak ada yang tahu ya Bapak Ibu ya. Teman kecil, gereja bareng gitu ya. Udah melanglang buana kemana-mana, akhirnya disatukan gitu ya. Nggak ada yang pernah kita tahu, dan semuanya adalah rencana Tuhan. Ketika pembacaan kita dari Kejadian 1 ayat 27 bukan mencari yang tepat atau menjadi yang tepat, tapi bagaimana kita mau memaknai cara kita memandang pernikahan. Karena ketika kita memandang pernikahan baik, itu menentukan cara kita membangun sebuah relasi setelahnya. Kalau misalnya cara pandang kita terhadap pernikahan itu nggak baik, ibaratnya hanya kontrak. Bapak Ibu tahu kan kalau kontrak itu ya perjanjian kedua belah pihak gitu ya. Kontrak di mana ya itu ada caranya, ada tujuannya. Tujuannya hidup bersama. Lalu punya tujuan, lalu hidup bersama, lalu ada waktu tertentu, itu kayak kontrak gitu ya. Tapi pernikahan di dalam Kristus tidak bisa kontrak. Tapi hidup dalam pernikahan Kristus berarti kita mau sehidup semati, hanya maut yang memisahkan. Jangan jadikan pemahaman kita tentang pernikahan salah. Karena ketika pandangan kita salah, maka berikutnya pernikahan menjadi tidak menyenangkan. Jadinya akhirnya nggak jadi berkat gitu ya. Nggak jadi damai sejahtera untuk kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudara terkasih, ketika hari ini saya meyakini dan Bapak Ibu dapat menyaksikan bagaimana Bang Luis dan Kak Mary datang ke sini bukan bertujuan untuk nikah kontrak ya. Enggak ya. Tapi bagaimana mereka telah melalui setiap proses yang panjang. Dari bina pranikah yang harus dilalui, dari percakapan, dari pewartaan, itu aja bisa setahun gitu ya. Jadi proses belajar menuju pernikahannya aja lama. Dari proses itu mereka telah memantapkan hati dan meyakini bahwa ini kami nikah sesungguhnya, bukan kontrak, dan bukan juga untuk mementingkan duniawi. Mereka meyakini bahwa pernikahan terjadi berasal dari Tuhan, oleh Tuhan, dan ditetapkan bagi kemuliaan Tuhan. Nah Bapak Ibu, di depan ada sebuah gambar boneka. Ada sebuah cerita boneka garam gitu ya. Ini jangan dibilang boneka salju ya Bapak Ibu ya. Ini boneka garam. Sebelahnya laut. Sebuah boneka garam berjalan beribu-ribu kilometer menjelajahi daratan sampai akhirnya ia tiba di tepi pantai gitu ya, di tepi laut. Ia amat terpesona oleh pemandangan baru yang baru ia lihat selama ini. Selama ini ia melihatnya hanya daratan saja, dan akhirnya ia menemukan dan merasakan bahwa ada masa yang bergerak-gerak berbeda dengan segala sesuatu yang pernah ia lihat sebelumnya. Lalu si boneka ini bertanya kepada laut, "Siapakah kau?" katanya. Sambil tersenyum laut itu menjawab, "Masuk
dan lihatlah. Masuk dan lihatlah, kata si laut. Maka boneka garam itu menceburkan diri ke laut. Semakin jauh masuk ke dalam laut, semakin larut, sampai tinggal segumpal kecil saja. Sebelum gumpalan terakhir larut, boneka itu berteriak bahagia. Sekarang aku tahu siapa aku. Nah Bapak Ibu, dari cerita ini kita mau melihat bahwa pernikahan adalah karunia. Kita melihat pasangan kita sebagai anugerah dari Tuhan yang tidak pernah terlihat, yang tidak pernah dapat digapai, tapi ketika Tuhan izinkan untuk dipertemukan, hari ini memberikan kita sebuah gambaran bahwa ketika kita mau memberikan diri semakin masuk seperti boneka garam itu ke laut, semakin dalam, semakin bercampur. Begitu juga dengan Bang Louis dan Kak Mary, ketika semuanya mau sama-sama masuk, mendalami, memahami, saling mengerti, semakin besar dan semakin larut keduanya, maka disitulah arti menyerahkan diri bersama-sama. Dan Bapak Ibu dan Saudara terkasih, kita ada dalam ikatan yang dipenuhi dengan rencana Allah. Pernikahan adalah tempat di mana kita mau saling melayani, mau saling mengasihi, dan bersama-sama bertumbuh dalam kasih Tuhan. Dan yang penting untuk diingat bahwa pernikahan juga ada tantangannya. Tantangannya tadi, ketika masuk dalam kamar tidur, tantangannya adalah komunikasi berdua. Tantangannya di mana apakah setiap pasangan mau terbuka atau enggak? Apakah mau menyerahkan dirinya atau enggak? Dan tantangan yang di luar tembok tadi adalah orang-orang di sekitar kita. Hal-hal yang di luar seperti pekerjaan, relasi dengan keluarga, dengan teman dan lain sebagainya, itu pun menjadi sebuah tantangan. Tapi harus diingat ketika dalam sebuah konflik atau tantangan yang terjadi ketika masa-masa pernikahan, ingatlah bagaimana Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambarnya diciptakan mereka. Bang Louis adalah gambar Allah, Kak Mary adalah gambar Allah yang harus saling dihormati, yang harus dikasihi, yang harus juga dijaga. Ketika merenungkan ayat ini, maka kita mendapatkan dua hal. Yang pertama adalah di mana dua pribadi diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, yang memiliki keunikan, kebiasaan. Kalau dalam percakapan yang biasanya sendiri, sekarang harus berdua, harus terbiasa. Jangan ditinggalin kamerinya gitu ya, harus diingat-ingat. Begitu juga sebaliknya. Dan pernikahan sepasang suami istri adalah panggilan. Itu pun yang diyakini Kak Mary dan Bang Louis. Mereka dipanggil untuk bersatu di dalam Kristus, menjadi bagian dalam Kristus dan kebenarannya. Lalu yang kedua, dalam ayat ini kita mau belajar tentang kasih yang sejati. Ketika Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, di situ ada kasih Tuhan. Kasih yang mau mengampuni dan selalu berusaha mencari kebaikan bagi pasangan, bukan mencari yang buruknya, tapi bagaimana yang baiknya yang dicari, dan itu yang terus akan dipelajari sampai maut memisahkan. Bertumbuh melewati tantangan dan mengalami sukacita dalam perjalanan pernikahan. Suka dukanya pasti ada, naik turunnya pasti ada. Tapi ingatlah bahwa saat ini Tuhan yang mempersatukan, Tuhan juga yang menciptakan, Tuhan juga yang akan memberikan setiap yang terbaik, solusi-solusi yang terbaik dalam setiap persoalan hidup kita. Bagi mempelai berdua, ingatlah bahwa pernikahan adalah anugerah. Harus dipegang teguh itu ya, bagi kita semua Bapak Ibu yang sudah menikahnya 70 tahun, 50 tahun, baik yang 2 tahun, bahwa pernikahan adalah anugerah yang akan selalu menjadi berkat, bukan menjadi jurang yang sangat mengerikan. Dan ingatlah, pasangan Anda adalah pasangan yang berharga,
yang harus dijaga, yang harus dirawat, dan yang harus dikasihi. Dalam setiap langkah hidup bersama ke depan, jagalah kasih, hormat, dan ketekunan dalam membangun rumah tangga di dalam Tuhan, dan jadikan Tuhan pondasi untuk membangun rumah tadi yang temboknya dan tempat tidurnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Bapa yang di surga, kami berdua bersujud di depan-Mu, di altar-Mu mulia. Pernikahan adalah satu tahap kehidupan manusia. Yang harus dihargai oleh kita di hadapan Allah dan manusia.
karena merupakan salah satu rencana Allah dan juga menyangkut hubungan antara manusia. Saat ini kita mohon berkat Allah bagi hidup pernikahan Louis Hendrik Sitepu dan Maria Goretti Salmon Boruhuta Galung. Kita turut menyaksikannya sebagai persekutuan di dalam gereja dan masyarakat. Untuk maksud itulah kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan ini dilayankan. Tujuan pernikahan adalah untuk membentuk persekutuan suami istri berdasarkan kasih yang khusus dan menyeluruh, membangun keluarga yang mencerminkan citra Allah, dan membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, bertanggung jawab sebagai anggota gereja dan anggota masyarakat. Kini berhadapan Maria Goretti Salmon Boruhuta Galung. Di hadapan Allah dan jemaatnya, aku mengaku dan menyatakan menerima dan mengambilmu sebagai istriku. Sebagai suami yang beriman, aku berjanji akan memelihara hidup kudus denganmu dan akan tetap mengasihimu pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, dan tetap merawatmu dengan setia sampai kematian memisahkan kita. Louis Hendrik Sitepu, di hadapan Allah dan jemaatnya, aku mengaku dan menyatakan menerima dan mengambilmu sebagai suamiku. Sebagai istri yang beriman, aku berjanji akan memelihara hidup kudus denganmu dan akan tetap mengasihimu pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, dan tetap merawatmu dengan setia sampai kematian memisahkan kita. Allah yang penuh anugerah, yang senantiasa setia mengasihi kami, bersama-sama dengan Louis Hendrik Sitepu dan Maria Goretti Salmon Boruhuta Galung datang untuk memohon berkat-Mu. Curahkanlah Roh Kudus atas mereka supaya dengan kasih yang teguh, agar mereka dapat meneguhkan janji-janji mereka saat ini. Louis Hendrik Sitepu dan Maria Goretti Salmon Boruhuta Galung, aku meneguhkan pernikahan saudara berdua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Amin. Allah yang maha murah memenuhi saudara berdua dengan anugerah dan berkat-Nya yang melimpah dan memperkenankan saudara berdua untuk hidup bersama sebagai suami istri dalam kasih setia, ibadah, dan kesucian. Amin. Pujilah hari semesta, sumber segala dunia, sorga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Louis Hendrik Sitepu, nyatakanlah janji setiamu dengan memberikan cincin ini kepada pasanganmu. Maria Goretti Salmon Boruhuta Galung, terimalah cincin ini sebagai tanda kasih dan kesetiaanku padamu. Maria Goretti Salmon Boruhuta Galung, nyatakanlah janji setiamu dengan memberikan cincin ini kepada pasangan. Louis Hendrik Sitepu, terimalah cincin ini sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaanku padamu. Sah ya. Sah. Pasangan ini akan
pernikahan. Dua insan bersatu dalam cinta kasih Tuhan, berikrar janji setia di hadapan Tuhan dan umat-Nya. Kau kini jadi satu dalam rangkaian hidup baru. Jika Tuhan persatukan, tak dapat dipisahkan. Selamat menempuh hidup baru, saudaraku, selamat menempuh hidup baru. Kasih Allah besertamu, berkat-Nya melimpah, itu doaku. Dua insan bersatu dalam cinta kasih Tuhan, berikrar janji setia di hadapan Tuhan dan umat-Nya. Kau kini jadi satu dalam rangkaian hidup baru. Jika Tuhan persatukan, tak dapat dipisahkan. Selamat menempuh hidup baru, saudaraku, selamat menempuh hidup baru. Kasih Allah besertamu, berkat-Nya melimpah, itu doaku. Selamat menempuh hidup baru, saudaraku, selamat menempuh hidup baru. Kasih Allah besertamu, berkat-Nya melimpah, itu doaku. Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Bandung, anggota Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Jalan Gatot Subroto, nomor 405-407, Bandung, kode pos 40274. Piagam Pernikahan Gerejawi, nomor 02-GSMJ/GKE-GS/PPG/9/2024. Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia, Jalan Gatot Subroto nomor 405-407 Bandung, menyatakan bahwa nama Louis Hendrik Sitepu, tempat dan tanggal lahir Kuningan 18 Oktober 1981, dengan nama
Maria Goretti Salmon Boruhuta Galung. Tempat dan tanggal lahir Semarang 8 Desember 1991. Telah diteguhkan dan diberkati pernikahannya dalam kebaktian hari dan tanggal Jumat 27 September 2024 pukul 16.00 WIB di Jemaat Gereja Kristen Indonesia Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 405-407 Bandung, dilayani oleh Pendeta Nadia Dewi Natalia, SSI Theo. Bandung 27 September 2024. Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia, Ketua 1 Penatua Heru Sulistyo, Sekretaris 2 Penatua Andrea Kurnia Purnayoga. Pendeta yang melayani Pendeta Nadia Dewi Natalia, SSI Theo. Terimalah Alkitab ini dan jadikanlah dasar dan pedoman bagi hidup pernikahan saudara berdua. Camkanlah ini, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi juga dari firman yang keluar dari mulut Allah. Louis Henry Sitepu dan Maria Goretti Salmon Boruhuta Galung, masyarakat kini telah mengakui saudara berdua sebagai suami istri yang sah. Pernikahan saudara telah diteguhkan dan diberkati oleh Allah dengan disaksikan oleh jemaatnya dan jemaatnya di sini. Berlakukanlah firman Tuhan dalam keluarga saudara, agar keluarga saudara berbahagia dan menjadi berkat bagi sesama. Saudara-saudara, terimalah kedua saudara ini sebagai keluarga baru di tengah kita. Dukunglah mereka terus dalam doa. Silakan duduk kembali.
Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tabur dituai bahagia. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, padamu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Ya. Janji telah diucap dan diteguhkan dan sudah diberkati. Mari kita bersyukur kepada Tuhan melalui setiap doa kita. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih atas cinta dan anugerah-Mu yang telah mempersatukan kedua mempelai ini dalam ikatan pernikahan yang kudus. Kami berterima kasih ya Tuhan atas pemeliharaan-Mu dalam hidup mereka dan atas berkat yang telah Kau curahkan kepada mereka hingga hari ini, besok, dan seterusnya. Kami bersyukur ya Bapa atas kedua keluarga yang boleh Tuhan persatukan. Kau juga yang mempersatukan semua orang yang dikasihi, yang menyaksikan dan merayakan ikatan suci bersama-sama dalam satu kebahagiaan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kasih yang berasal dari-Mu akan terus tumbuh dalam kehidupan rumah tangga Louis dan Maria. Biarlah setiap langkah mereka dipenuhi dengan kasih karunia dan damai sejahtera Kristus dan menjadikan Kristus sebagai kepala atas rumah tangga mereka. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa. Kiranya Tuhan yang terus meneguhkan kedua keluarga agar terus menjadi satu keluarga yang utuh di dalam Tuhan, yang terus mau menjadi tubuh, kaki, dan tangan bagi Kristus, untuk melakukan setiap pelayanan demi pelayanan dimanapun Tuhan akan tempatkan mereka. Terima kasih Tuhan. Tak henti-hentinya kami bersyukur untuk berkat dan kasih Tuhan dalam hidup kami. Dan kami mau mengakhiri doa ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memberikan persembahan sulung. Marilah kita menyatakan ungkapan syukur kepada Tuhan melalui persembahan syukur. Firman Tuhan yang melandasi persembahan syukur ini menurut Matius yang ke-6 ayat yang ke-34. Karena itu, janganlah khawatir tentang hari esok, karena hari esok mempunyai kekhawatirannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kedua mempelai nanti bersama-sama memberikan persembahan sulung yang sudah disediakan, baru diikutin oleh jemaat. Makasih. Kalau jemaat nanti ada kantong persembahan. Hidup kita haruslah mengucap syukur. Dalam Kristus bergema, janganlah tergebuk. Dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bapa, di sore hari ini kami anak-anak-Mu mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu Bapa, karena Engkau telah izinkan pemberkatan pernikahan anak-anak kami, Louis Hendrik Sitepu dengan Maria Goretti Boru Hutagalung Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau telah satukan anak-anak kami ini dalam pernikahan yang suci Bapa. Dan pada saat ini juga Bapa, anak-anak-Mu dan kami jemaat-Mu membawa persembahan ke hadirat-Mu. Kiranya Bapa, Engkau terima persembahan kami ini Bapa, Engkau sucikan persembahan kami ini Bapa. Terimalah persembahan kami ini, dan sebelumnya Bapa, ampuni segala dosa kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Berbahagia tiap rumah tangga, di manakah hartamu yang dekat, dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhan yang tiadalah lengkap, di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu, di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Shalom, salam sejahtera buat bapak-bapak dan ibu saudara-saudara semua. Puji dan syukur kita naikkan kepada Allah Bapa di surga karena di sore hari ini kita bisa berkumpul bersama menyaksikan pemberkatan pernikahan kudus saudara kami Louis Hendrik Sitepu dan Maria Goreta Berhutagalung. Louis dan Mary, selamat. Kiranya Tuhan Allah Bapa di surga, Tuhan Yesus dan dalam penuntunan Roh Kudus selalu menyertai rumah tangga kalian. Bapak dan Ibu, pada saat ini kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Pendeta Nadia Natalia yang telah memimpin pemberkatan nikah di sore hari ini, juga kepada seluruh Bapak Ibu Majelis GKI Gatot Subroto yang telah berpartisipasi dalam persiapan maupun pelaksanaan kegiatan ibadah di sore hari ini, serta juga pada seluruh jemaat dan para undangan yang telah hadir berkumpul bersama di sore hari ini, menyaksikan dan juga turut mendoakan pemberkatan Louis dan Mary. Pada kesempatan sore hari ini, kami juga atas nama keluarga kedua mempelai mengundang Bapak dan Ibu untuk berkumpul bersama di dalam acara resepsi atas rasa sukacita dan syukur kami pada Tuhan atas pernikahan Louis dan Mary pada kegiatan resepsi yang akan dilakukan pada esok hari, di hari Sabtu tanggal 28 September 2024 di Gedung Sopo Sulaksana di Jalan Sekolah Internasional nomor 52 Bandung. Acara akan dimulai pada pukul 13.00 hingga pukul 15.00. Sekali lagi pada pukul 13.00 hingga pukul 15.00. Kami sangat menghargai dan mengharapkan Bapak dan Ibu semua, saudara-saudara bisa bergabung dalam acara sukacita kami di esok hari. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Shalom, salam sejahtera. Yang Tuhan kasihi keluarga Bapak almarhum Sitepu dengan Bapak Hutagalung, kami sungguh sangat bersyukur semua bisa pemberkatan ini berjalan dengan baik, dengan lancar, dan begitu luar biasa Tuhan kita, cuaca yang begitu baik. Karena tadi saya waktu menuju ke gereja udah mulai rintik-rintik dan mendung sekali. Tuhan kita begitu luar biasa, sungguh sangat teramat baik. Kami atas nama Majelis Jemaat GKI Gatot Subroto mengucapkan selamat atas pernikahan Bang Louis dan Kak Mary. Kiranya Tuhan memberkati keluarga yang baru ini. Biarlah Bang Louis dan Kak Mary selalu saling mendukung, saling melengkapi, selalu membawa segala sesuatu permasalahannya kepada Tuhan. Karena Tuhan kita begitu luar biasa, saling melayani, saling mengasihi didasarkan kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, sekali lagi saya begitu terharu, begitu senang sekali seperti yang dirasakan oleh Mama Ros dan Pak Hutagalung dengan Ibu. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Berbahagia tiap rumah tangga di manakah katamu yang dekat, dan merasakan tiap sukacita dan Tuhan yang tiadalah lengkap.
buah berkat dari Tuhan.